Halo, bertemu kembali dengan saya di Media Belajar dan Informasi ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Photoshop dalam seri belajar kita Photoshop tutorial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pemahaman terhadap layer dan operasi file. Nah, maka supaya lebih jelasnya saya akan langsung membuka file atau aplikasi Adobe Photoshop CS6. Oke, secara biasanya, secara defaultnya tampilan dari CS6, Photoshop CS6 seperti ini dia ya. Jadi kemarin juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan dibuka pada video sebelumnya yang kita kumpulkan dalam playlist desain grafis ya. Nah, tampilan ini boleh kita pakai yang mana kita paling suka. Ada di sini beberapa pilihan tampilan: Essential, New in CS6, kemudian Painting. Nah, saya lebih suka dengan New in CS6 seperti ini. Oke, saya coba buka satu file ya, satu file atau satu lembar kerja ya. File New. Saya buka file baru. Saya pakai dulu yang standarnya ya. Saya buat namanya latihan. Oke, ini masih kosong ya. Nah, begitu saya buka satu file baru, ini kosong. Kemudian di sini ada di doc-nya ini ada beberapa kumpulan perintah lagi ya, yang sudah kita bahas pada tampilan tampilan dan tools Photoshop CS6 pada video sebelum ini. Nah, di sini ditampilkan background ya. Di sini ada layer. Nah, ini mungkin kita bisa tersembunyi nih ya. Nah, coba kita klik layer, maka di sini ada layer background. Ini namanya layer ini ya. Ini masih satu layer saya punya. Oke. Nah, kemudian saya mencoba menempatkan suatu rectangle tool. Saya tarik di sini persegi. Nah, secara otomatis ya, secara otomatis dia membentuk layer baru lagi di sini, namanya dibuat rectangle. Jadi ini tadi layer background yang di bawah ini. Kemudian yang di sini rectangle 1. Saya buat lagi. Belum lagi tadi ini ya. Dari backgroundnya saya klik dulu di sini yang ellipse-nya tadi, lalu saya tarik di sini. Oke, ini masih warna hitam, saya ganti dulu warna kuning. Oke, nah di sini secara otomatis dibuat lagi layer baru. Jadi begitu saya ciptakan misalnya suatu tulisan lagi di sini, ya misalnya horizontal type tool, saya ketikkan di sini, ayo. Oh, ini warna hitam, warna apa ya? Kurang jelas ya. Coba saya pakai yang warna merah saja dulu misalnya, seperti ini. Oke. Belajar Photoshop. Oke, ini kita okekan dulu seperti ini. Nah, lalu di sini ada namanya move tool. Ini kita klik lalu kita tarik ini ya, supaya pas di tengah dia. Jadi kita atur letaknya. Jadi secara otomatis juga di sini terbentuk layer baru. Jadi ketika kita menciptakan objek-objek di sini di area kerja ini, langsung dia otomatis membuatnya dalam satu layer ya. Ini tadi background yang belakang. Kemudian di sini ellipse yang ini. Kemudian ini Photoshop yang ini dia. Jadi ketika saya misalnya klik ellipse di sini, ya, nah lalu berarti yang aktif adalah layer ellipse. Maka ketika saya gunakan move tool ya seperti ini. Nah, yang bergerak itu ellipse-nya. Nah, kira-kira seperti itu dia. Oke, dan kita perhatikan juga warna kuning ini, ellipse warna kuning ini ada di bawah.
karena memang susunannya di sini ada di bawah dari rectangle tool ini, ya. Jadi kalau misalnya di sini rectangle toolnya saya tarik ke bawah ini, ya. Ini saya drag aja ke bawah ini, drag, tarik sampai ke bawah elips. Nah, kita perhatikan sekarang elips menutupi persegi. Kenapa? Karena elipsnya ini sudah ada di atas. Nah, jadi layer ini boleh kita katakan seperti tumpukan, ya, tumpukan transparan. Jadi kalau diperhatikan sekilas, ini ketika saya aktif di sini, maka apapun yang saya kerjakan hanya berpengaruh pada layer ini. Nah, sekiranya saya mau memindahkan yang ini, tidak bisa. Kenapa? Karena saya aktif masih di layer yang kuning ini. Kalau saya mau mengedit yang ini, maka saya harus pindahkan keaktifan ke sini, ke rectangle 1. Nih, ya. Jadi kalau sekilas kita perhatikan gambar ini seperti gambar satu kesatuan, ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu lapisan, ini juga satu lapisan, ini juga satu lapisan, ya. Jadi lapisan-lapisan ini ditumpukkan seperti ini seolah-olah dia membentuk satu gambar yang utuh. Nah, inilah dasar pemahaman tentang layer. Jadi salah satu yang membuat aplikasi-aplikasi Adobe itu, yaitu contohnya juga Adobe Photoshop seperti ini adalah ya ini layer ini. Nah, jadi sebelum kita memulai menggunakan Photoshop dalam mendesain, maka pemahaman terhadap layer ini sangat perlu. Oke, kita perhatikan di sini namanya rectangle. Ini boleh kita ganti nih, ya. Kita double klik saja. Ini double klik di tulisannya. Misalnya ini persegi. Langsung diketik aja, enter. Lalu di sini double klik aja, kemudian lingkaran. Lingkaran. Nah, lalu di sini misalnya belajar Photoshop, karena ini tulisan, ya, sudah cocok lah namanya. Jadi biasanya nama-nama ini kita berikan sesuai dengan bentuknya, supaya ketika banyak nanti layer kita menumpuk di sini kita tidak bingung. Lalu coba kita buka dari gambar baru, ya. Ini file latihan tadi ini. Ini filenya, file latihan. Dan file ini ada terdiri dari layer background, persegi, lingkaran, belajar Photoshop. Nah, file ini adalah secara defaultnya menempel di sini, ya. Jadi ini boleh saya pisahkan, saya tarik ke bawah seperti ini. Oke, terpisah dia dari dari menunya Photoshop ini. Dan boleh juga saya rekatkan lagi, saya drag ke sini, nah, sampai seperti ini lepas. Jadi menempel dia. Oke, ini file latihan. Saya mau buka file yang berisi gambar lagi, misalnya file open. File open, lalu dari folder gambar latihan, ya. Saya sudah menyiapkan di sini misalnya logo YouTube. Oke, buka. Nah, kita perhatikan di sini ada latihan yang tadi. Ini filenya. Ini file yang kedua yang baru saya buka tadi, ya, namanya logo YouTube. Kita perhatikan, yang ini ada sudah berapa layer tadi, lalu yang ini masih layer background. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga boleh saya pisahkan, saya lepas dari menunya sehingga seperti ini. Ini pun saya tarik seperti ini. Nah, jadi dia terletak terpisah seperti ini dia. Nah, kalau ini tidak menarik bagi saya, boleh drag, rekatkan lagi seperti ini. Drag, rekatkan lagi seperti ini. Oke, jadi pemahaman tentang file ini file. Nah, sedangkan di sini di dalam file ini, file latihan ini ada beberapa layer nih. Oke, masih saya buka lagi yang lain. Ini file open, lalu logo Twitter saya tempatkan di sini. Jadi ada 3 ini sekarang. Twitter juga masih satu layer. Kemudian file open, saya buka lagi logo Lamturepedia, ya, Lamturepedia. Oke, sudah punya 4, ya, terbuka di sini. Lagi open, file open Instagram. Oke,
sudah berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu file open lagi, misalnya logo Google. Ya. Dan file open lagi logo Facebook. Ya. Jadi ada beberapa file yang sudah saya buka di sini ya. Kalau di sini hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau banyak misalnya ini masih boleh dilihat. Sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi klik di sini, pilih misalnya yang Twitter, ya, gitu dia. Oke, nah kita lihat dulu latihan ini tadi. Kita sudah memahami tadi layer di sini. Saya coba buka misalnya satu lembar kerja yang baru juga, baru ya, file new. Kemudian namanya latihan 2. Latihan 2, oke. Nah, jadi sudah cukup banyak filenya di sini. Nah, ini masih background kosong, ya, masih background kosong. Nah, misalnya saya mau menempatkan persegi di sini, ya. Dari rectangle tool saya drag semua ini. Nah, warna hitam. Lalu saya ganti karena ini kan warna latar belakang ya. Saya ambil misalnya warna yang seperti ini. Atau kurang terang? Ya, seperti ini. Nah, kita perhatikan ketika saya menambah rectangle di sini otomatis ditambahkan di sini layernya. Oke. Nah, jadi kita harus bisa bekerja antar beberapa file dan antar beberapa layer. Nah, di sini ada sudah latihan 2. Kemudian ada misalnya di sini logo apa ya, YouTube. Nih, logo YouTube ini ya. Nah, ini coba saya tarik seperti ini. Nah, terpisah dia. Supaya terpisah ya. Boleh saya atur besarnya, drag sini. Nah, di bawah kita perhatikan ya. Di bawahnya ini latihan 2 tadi nih. Ini latihan 2. Sedangkan yang ini YouTube ya, YouTube JPG. Lalu kita coba misalnya di sini ada move tool. Ini move tool. Kita klik, lalu coba kita tarik ini. Tarik, kemudian arahkan ke sini. Apakah bisa? Nah, belum bisa ya. Nah, di sini ini belum bisa kita edit, masih terkunci. Jadi di sini kan ketika saya tarik masuk dia, ya. Kita perhatikan. Nah, ini YouTube-nya. Nah, ini latihan 2 tadi ini. Oke, saya geser dulu ke bawah ini. Atau saya rekatkan aja dulu sini. Lagi ya. Jadi latihan 2-nya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ya. Jadi coba kita geser dengan move tool seperti ini. Nah, jadi kebesaran dia sebenarnya. Jadi menutup semuanya. Nah, oke. Ini boleh saya perkecil dengan menggunakan, jangan lupa kita aktifkan layer 1 ini, lalu edit free transform, bebas ya. Lalu kita tarik aja nih, drag supaya kecil. Ya, hasilnya seperti ini dia. Oke, nah kalau kita perhatikan yang ini, sebenarnya kita mau butuh, maaf sebelum kita lanjutkan, kalau besarnya sudah sesuai, kita tinggal klik tanda cek di sini. Ya. Nah, sebenarnya saya butuh gambar yang merah ini saja ya. Ya, ini. Nah, bagaimana mengambil hanya merahnya ini aja logonya? Kita ulang dari logo YouTube tadi ya. Ini dia, YouTube JPG. Oke. Kita perhatikan di sini gambar ini, karena ini gambar JPG, maka saya mau mengambil hanya ininya saja dulu. Jadi latar belakangnya ini mau saya hapus ini. Sini masih terkunci. Silahkan kita double klik di sini. Nah, setelah kita double klik, dia munculkan seperti ini, new layer, layer 0. Kemudian oke. Nah, kita lihat ya, dia menjadi layer 0. Tapi
tombol kuncinya sudah hilang, artinya ini sudah boleh kita edit. Nah kalau seperti ini tadi, ini nggak boleh kita edit ini karena dia dikunci nih. Jadi supaya ini kita edit dulu, maka hilangkan tanda kuncinya ini dengan cara double klik ini sini. Muncul seperti ini, layer 0, kemudian kita okekan saja. Nah, dia berubah menjadi layer 0, tetapi kuncinya sudah tidak ada. Oke, kita mencoba memotong dulu. Terserah, cara memotong kita gunakan salah satu tool seleksi. Boleh dengan rectangle. Tentunya kalau misalnya bagian seleksinya benar-benar persegi kita pakai ini, atau seleksi untuk yang berbentuk lingkaran, elliptical marquee tool boleh, atau single row tool. Jadi ini semua untuk melakukan seleksi. Kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Nah kemudian boleh juga kita gunakan dari lasso tool, polygon lasso tool, magnetic lasso tool. Atau boleh juga kita gunakan dengan quick selection tool, magic wand tool. Nah, jadi 3 kelompok ini adalah untuk melakukan seleksi. Pada video kita sebelumnya kita sudah membahas seperti ini, maka teman-teman silahkan berlatih menggunakan seleksi ini. Saya akan mencoba menggunakan seleksi yang di lasso ini dulu ya, lasso tool. Nah lasso tool ini biasanya kita gunakan dengan free. Kita klik di sini. Ini saya klik lalu tahan ya. Jadi saya kurang pintar menggunakan yang seperti ini ya, karena dia sangat sulit membuatnya tepat pada gambarnya ya. Jadi kalau lasso tool saya gunakan kira-kira sepertinya. Saya rekatkan atau saya pertemukan node awal dengan node akhirnya. Nah seperti ini dia. Nah kalau kita lihat proses seleksinya ini tidak rapi ya. Oke, saya batalkan dulu seleksinya dengan Ctrl D. Saya mau pakai yang namanya polygon lasso tool bagaimana? Polygon, jadi ini apa ya? Sisi banyak ya. Caranya klik di sini, lalu tarik ya, lalu klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, nampaknya yang ini tidak bisa saya gunakan ini ya. Oke, batalkan lagi, Ctrl D, hilangkan. Saya pakai yang magnetic. Nah ini saya paling suka ini ya. Jadi magnetic ini memilih dengan keseragaman warna. Saya klik di sini dulu. Klik, lepas saja ya. Tadi klik kiri, lepas saja. Tarik saja, mengikuti warna yang senada. Perhatikan di situ secara otomatis titik-titiknya dibentuk ya. Nah, kalau misalnya biasanya di sudut seperti ini saya akan berikan klik supaya jangan bergerak nanti sambungannya. Oke. Atau kalau misalnya masih mengikut bagus ya kita teruskan saja. Ini geser saja terus sampai ketemu node awal. Ya. Coba klik di sini ya. Kita perhatikan. Nah, ini mungkin sedikit lebih rapi dari tadi ya. Oke, pada layer ini saya sudah melakukan seleksi terhadap gambar ini ya, artinya saya sudah memisahkan gambar dengan backgroundnya. Saya tekan Ctrl C ya, Ctrl C dulu, copy, lalu Ctrl V. Nah kita perhatikan sudah 2 di sini. Yang ini, yang backgroundnya tadi. Nah yang ini, saya lihat dulu. Di sini ada tanda matanya. Di sini ini layer 0 tadi yang baru terbentuk. Kita ulangi dulu ya supaya lihat. Nah ini tadi sudah kita seleksi. Oke, kita seleksi. Lalu kita klik copy ya. Ctrl C. Lalu masih tetap di sini Ctrl V, paste. Nah, jadi otomatis tercipta 2 ini. Ini layer 0-nya tadi, ini layer 1. Ini saling menumpuk. Coba kita perhatikan, ini ada tanda mata di sini. Artinya bagian mata berarti dia terlihat. Kalau saya klik di sini berarti layer 01-nya keadaan tidak terlihat. Saya klik hilangkan matanya, maka tidak ada yang terlihat. Ini satunya tadi seperti ini. Nah ini agak berbeda ini ya. Kalau yang ini latar belakangnya ini walaupun dia gambar kotak-kotak, ini sebenarnya masih ada gambar latar belakangnya. Ya.
Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini kita hilangkan, berarti layer satunya ini benar-benar transparan. Jadi gambarnya hanya sudah yang merah ini aja. Nah, coba kita buktikan dulu ya. Ini tadi YouTube terdiri dari 2 layer, layer 0 dengan layer 1. Lalu saya gabungkan dengan latihan 2 tadi. Ini latihan 2, YouTube-nya saya tarik ke sini. Iya, YouTube-nya saya tarik ke sini, saya kecilkan karena ini mau saya pindahkan ya. Saya kecilkan seperti ini. Oke. Boleh juga kita aktifkan di sini window, kemudian navigator. Sini. Navigator supaya lebih kecil dia. Oke, seperti ini dia ya. Lalu kita aktifkan lagi layer ini ya, karena tadi tertutup dia. Nah, ini perhatikan ya teman-teman, di sini latihan 2 yang gambar yang di bawah ini sedang jendela latihan 2, sedangkan ini jendela YouTube. Di jendela YouTube ada 2. Nah, ketika saya memindahkan yang ini, saya hapus dulu ini ya, latihan 2-nya, layer yang ini kita hapus dulu. Caranya klik di layer ini, tekan delete. Nah, jadi tinggal background ya, background dan rectangle 1. Oke, kita perhatikan, kita boleh memindahkan logo ini dari YouTube ini ke latihan 2. Sini, saya mau memindahkan. Nih, kita perhatikan layer 1 dulu. Layer 0 ya. Layer 0 saya tarik. Caranya klik layer 0, lalu ambil move tool, memindahkan. Lalu kita tarik dari sini. Tarik, arahkan ke sini dia. Nah, kita perhatikan dulu. Hasilnya dia akan dipindahkan seperti ini dia. Jadi dia sangat besar ya. Kita kecilkan dulu dengan edit free transform. Oke. Seperti ini kita kecilkan lagi. Ya. Ini hasilnya. Kita atur lebih kecil dia. Ini hasilnya dengan memindahkan dari ini tadi apa namanya ini? Dari layer 1. Oke, kemudian kita lihat. Oh, kita ulangi dulu ya. Ya, edit free transform. Ini kita kecilkan. Tadi kita belum checklist tanda setuju ya. Ini udah. Oke, di sini jangan lupa akhiri dengan tanda checklist di sini. Nah, ini dah hasil pindah dari YouTube ini layer 0-nya tadi. Oke, kita coba pindahkan yang layer 1. Layer 1 ini. Layer 1. Tadi sebenarnya ini berasal dari layer 0, tapi di sini sudah berbeda di sedikit. Oke, layer 1, move tool, lalu kita tarik. Arahkan ke sini. Oke, coba kita geser. Ini tadi layer 0, layer 1 ya. Ini hasilnya. Ini tadi layer yang pertama kita pindahkan, layer 1. Ini layer kedua. Ini supaya nampak dia edit free transform dulu. Oke, kita arahkan, geser ke sini. Nah, perhatikan perbedaannya. Perhatikan perbedaannya. Oke, checklist. Nah, layer 1 ini tadi, yang ini masih nampak backgroundnya di sini dia. Oke. Nih. Sedangkan layer 2 ini sudah tidak nampak lagi backgroundnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini tadi saya sudah melakukan seleksi terhadap ini saja, lalu saya copy dia menjadi layer baru, tapi hanya gambarnya saja. Oke, nah ini dia bedanya di latihan 2 ini ya. Layer 1-nya masih seperti ini, layer 2-nya sudah tidak pakai background. Oke, jadi ini boleh saya hapus karena ini layer 1-nya ini kurang bagus ya. Selain dengan menggunakan delete, boleh dengan menarik ke bawah ini, ke tong sampah di sini. Oke, layer 2 saya tempatkan di sini. Facebook ya, YouTube. Lalu ada Facebook di sini dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama teman-teman. Kalau tidak ada kunci berarti boleh langsung saya edit ya, boleh langsung saya edit, langsung saya potong saja dengan menggunakan magnetic lasso tool ya. Seperti ini.
Oke. Lalu saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini layer baru ya. Nah, kalau yang ini masih berlatar belakang tadi, ini sudah kosong latar belakangnya. Jadi bagian yang terseleksi yang tercopy ini. Oke, jadi layer satunya saya arahkan ya. Ini Facebooknya, saya tarik dulu ke sini. Nah, kemudian di sini ini latihan 2, ini Facebooknya. Saya tarik bagian layer satunya. Klik layer satunya, move tool, kemudian tarik ke sini. Ya. Jadi di sini agak besar dia Mas ya. Kita ginikan. Edit free transform. Ini masih sangat besar dia. Jadi supaya proporsinya sama, proporsi perubahan lebar dan tingginya, ketika menarik jangan lupa tekan tombol shift di keyboard seperti ini. Shift saya tekan, lalu saya tarik seperti ini, arahkan lagi ke sini. Tarik, lepas, tarik ke sini. Ya. Sampai sesuai gambarnya yang kita inginkan. Kalau sudah, kita tinggal checklist di sini. Oke, begitu dia. Oke, kemudian kalau kita misalnya sudah tidak butuh lagi ini, terserah, boleh kita tutup ya. No. Lalu YouTube-nya juga sudah no. Nah, lalu Instagram, saya ambil Instagram dari sini. Kita lihat, kita coba dulu ya, Instagram ini kita tarik dulu, kita pisahkan seperti ini. Nah, kalau kita tarik seperti apa dia misalnya, bisa nggak? Kita move tool, tarik dari sini. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat, latihan 2-nya malah hancur lebur ya. Ini kita coba, ya, seperti misalnya ini ya. Mungkin terlalu besar ini. Kenapa muncul seperti ini? Ini gambarnya terlalu besar. Jadi kita kecilkan saja, edit free transform. Nah, ini kita isi aja dulu di sini di XY-nya. X-nya kita isi aja dulu misalnya di sini 10. Lalu di sini juga 10. Oke. Masih cukup besar ya. Coba misalnya di sini 5, di sini juga 5. Oke, masih cukup besar kayaknya ya. Oke, kita lihat seperti ini ya. Kita tarik apa ini, kemudian shift, iya. Drag ke atas, kecilkan lagi, drag ke atas, kecilkan lagi, drag ke atas, kecilkan lagi, drag ke atas, kecilkan lagi. Iya. Sampai kita menemukan besar yang sesuai. Nah, lihat ini teman-teman supaya membedakan nantinya. Kenapa Instagram yang ini cocok ya? Oke, checklist. Kenapa Instagram ini ketika saya pindahkan tidak perlu hanya layer satunya. Tadi ketika Facebook ada layer 0 dan harus saya copy dia. Nah, ini teman-teman, biasanya gambar yang bertipe PNG dia tidak berlatar belakang lagi. Kalau dia tipe PNG biasanya kita tinggal tarik itu. Ini tadi YouTube dengan Facebook ini tadi dia bertipe JPG ya, JPEG. Jadi kalau JPEG itu masih berlatar belakang. Jadi yang biasanya yang tidak berlatar belakang adalah yang bertipe PNG seperti ini. Maka ketika kita tarik ini sudah otomatis. Oke, kalau sudah boleh kita tutup ini. Lalu kita ambil misalnya yang Google. Kita perhatikan yang Google JPG ini. Ya, Google JPG. Oke, lalu saya tarik dulu seperti ini. Nah, ketika ini saya tarik tadi seperti Instagram tadi langsung ya. Ini kita lihat ini harus kita buka kuncinya, double klik. Kemudian oke. Nah, ini layer 1, move tool, klik, tarik ke sini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ini terlalu besar ini ya. Kita geser dulu supaya kecil. Geser dulu ini dari sini ini ya. Latihan 2, ini layer 5. Edit free transform ya.
Ini kecilkan, tarik ke atas, kecilkan lagi, tarik ke atas, kecilkan lagi. Ya, gunakan shift tadi ya, gunakan shift supaya proporsi perubahan besarnya sama. Nah, kita lihat di sini, kenapa di sini masih berlatar belakang? Karena di sini tadi Google ini masih gambar JPG, ya. Oke, latihan 2, kita klik di sini. Ini layer 5 kita hapus saja dulu. Hapus, delete. Oke, nah kita ulangi yang ini, kita ambil lagi ya. Kita hapuskan dulu yang ininya, latar belakangnya. Caranya tadi kita seleksi nih, lalu kita copy nanti kita seleksi. Cara seleksi tadi yang kita gunakan itu dengan magnetic. Saya mau menggunakan seleksi yang lain, yaitu dengan menggunakan Quick Selection Tool. Nah, seperti apa ini? Kita seperti ini dulu. Saya gunakan dulu Quick Selection Tool. Saya tarik aja dari sini. Nah, bisa enggak kalau seperti ini? Nah, nampaknya semua dia ya. Oke, tidak bisa. Saya coba dulu menggunakan, hilangkan dulu ini tanda seleksinya, Ctrl D. Lalu sini Magic Wand Tool. Saya klik di sini. Wah, dia menseleksi gambar. Jadi Magic ini dia melakukan seleksi terhadap gambar yang senada. Ini makanya ketika saya klik tadi di sini, saya ulangi dia, Ctrl D. Ketika saya klik tadi di sini Magic Wand, lalu saya klik di sini, maka dia akan mengambil yang warna putih semua. Jadi biasanya warna-warna seragam agar lebih gampang diseleksi dengan ini. Kalau saya klik di sini, maka warna merah saja, atau di sini warna kuning saja, atau ini jadi warna senada. Jadi kalau saya klik di warna putih ini, maka yang di luar ini semua yang terseleksi nih. Oke, ini kan yang terseleksi kan latar belakangnya. Kita mau mengambil gambar ini, yang diseleksi sekarang yang di luar ya, latar belakangnya ini. Sementara kita mau ngambil gambarnya, maka kita inverse, ya, select inverse. Oke, nah lihat sudah gambar yang terseleksi, ya, terpisah dari latar belakang. Sama seperti yang tadi, copy, Ctrl C, lihat di sini ya. Setelah Ctrl V, nah ini sudah ada. Oke, ada 2 di sini. Yang ini masih berlatar belakang, yang ini hanya gambarnya saja. Oke, kita arahkan ke latihan 2. Nih, latihan 2, lalu kita tarik yang ini tadi. Ini layer satunya saya tarik ini. Layer satunya move tool, jangan lupa layer 1 ya, move tool, lalu tarik, lepas. Nah, dia sudah sampai di sini tapi masih agak besar, apa-apa. Jangan lupa masih aktif layer 5, edit, free transform. Kita masih yang pakai free transform dulu terus ya. Ini drag di sini ke bawah, geser ke atas, drag ke bawah. Oh, maaf tadi saya nggak menggunakan shift ya. Apa ya? Saya gunakan shift sehingga gambar saya tidak proporsional ini ya, jadi lebih tinggi. Oke, saya tarik dulu ini supaya agak sesuai dia. Ya, seperti ini dia. Maaf. Sini tadi kita belum melakukan di latihan 2. Ya, di layer 5 ulang ya. Ini Google-nya masih besar sekali. Edit free transform. Ini drag. Ya. Saya tekan shift ya. Saya tekan shift. Nah, kalau sudah cocok, jangan lupa di sini tadi berapa kali kita lupa ya. Klik sini. Lalu boleh kita geser ke sini. Ya. Nah, kalau sudah kita masih tidak butuh lagi nih, kita close saja. No. Oke. Begitu. Jadi sehingga di latihan 2 ini saya sudah punya beberapa layer. Ini background, ini rectangle, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Nah, kalau masih ada lagi di sini misalnya logo Lamture, Twitter, atau logo yang lain, silahkan dipindahkan nanti ke sini misalnya. Jadi ini sebagai latihan, layer-layernya ini boleh saya ganti nih ya. Layernya boleh saya ganti namanya, double klik. Misalnya yang ini apa tadi ini YouTube. Oke, saya di sini Facebook.
Oke, double klik di sini. Ini adalah Instagram. Kemudian ini adalah misalnya Google. Nama layernya, ini nama layer. Oke, jadi kita pahami dulu sedikit tentang layer ini. Di sini kain ini adalah mencari layer. Jadi kalau misalnya layer kita sudah cukup banyak di sini, ada misalnya sampai ratusan, jadi kita bingung mencarinya, boleh mencari dengan menggunakan kin, ya, seperti ini berdasarkan nama, berdasarkan efek. Ya, misalnya berdasarkan namanya, saya mau mencari yang bernama Facebook, maka dia menampilkan yang Facebook di sini. Kalau saya mencari dengan name, ya, di sini name Facebook atau Instagram, Insta, ya, ini Instagram muncul dia. Oke, nah itu kalau untuk mencari layer ketika kita bekerja dengan objek yang cukup besar, bisa layer ini terdiri dari ratusan, ya. Oke, kemudian di sini ada juga apa namanya ini, bentuknya. Jadi di sini misalnya saya coba Google, di sini normal, dissolve ada seperti ini, ya, darken, kemudian ada linear burn, ada efek-efek lah, ya, ada efek. Ini color doji ini. Nah, jadi normalnya ini dia. Oke, nanti teman-teman boleh mencoba memberikan efek-efek ini. Coba-coba saja, nanti berlatih dengan mencoba dan melihat hasilnya. Lalu di sini ada opacity-nya. Opacity-nya ini adalah ketransparansinya. Jadi ini 100%, coba yang YouTube, ya. Ini 100%, ketika saya kurangi, ini klik di sini tanda panahnya, boleh juga langsung diketikkan misalnya di sini 50. Atau klik tanda panahnya, lalu tarik yang ini. Nah, kita perhatikan di sini YouTube-nya sudah menerawang dia. Artinya transparansinya, opacity-nya semakin kecil maka semakin transparan dia. Semakin besar maka semakin nyata dia. Lalu masih di YouTube, di sini juga ada fill-nya. Ini fill-nya ini adalah isinya. Nah, sekilas hampir sama dengan opacity, tapi sebenarnya tidak, ya. Nanti akan kita lihat di latihan-latihan berikutnya ada perbedaan opacity dengan fill ini. Lalu di sini ada look. Look di sini ada look transparent pixel. Ketika saya kunci ini look, jadi maka transparannya nggak mau lagi nih berubah ini. Jadi ketika saya klik Facebook, Instagram di sini, misalnya, maka saya look di sini, maka bagian yang terkunci adalah bagian transparansi pixelnya. Kalau saya menggunakan ini, mengunci pixel dari image-nya. Kalau saya ini pilih, maka saya mengunci posisinya, pergerakan posisinya, ya, seperti ini dia. Nah, ini nggak bisa lagi bergerak ini, karena saya kunci look position, jadi dikunci posisi. Jadi mau saya tarik juga dengan move tool biasanya tadi, nggak bisa lagi. Nah, coba kalau yang YouTube saya ambil, Facebook, nih, yang tidak terkunci, ini bisa. Tapi Instagram yang sudah dikunci positionnya, nggak bisa lagi nih. Oke. Nah, kalau misalnya mau dihilangkan kuncinya, klik saja, klik lagi di sini, ya. Ya. Jadi di sini hilangkan ini, ya. Dan kalau misalnya saya memilih yang ini, maka semua terkunci. Begitu saya kunci, tidak ada perubahan lagi. Mau saya geser juga tidak bisa. YouTube ini, ya. Nah, nggak bisa. Nah, jadi semua terkunci kalau dengan kunci yang ini. Oke. Lalu di bawah ini ada juga efeknya sama seperti yang tadi. Jadi ini ada banyak efek dan editing yang boleh kita lakukan nanti terhadap layer-layer ini dengan menggunakan ini. Kali ini kita belum menunjukkan ini, ya. Pada latihan berikutnya nanti akan coba melihat ini lagi. Kemudian di sini ada juga layer mask, ya, menambahkan layer mask nanti. Ini berfungsi untuk create a new fill or adjustment layer, menambah adjustment layer nanti ini. Dan ini adalah mengelompokkan. Jadi mengelompokkan, misalnya saya coba kita pakai ini, ya, yang ini. Di sini dia membuat dalam satu grup. Saya buat misalnya grup media sosial atau saya buat medsos.
Oke. Nah, lalu saya tarik ini semua ke dalam. Klik, tekan shift, klik, ya shift sama masih saya tahan shiftnya. Oke, saya lepas shiftnya, saya tarik ke dalam ini, ke dalam medsos. Ya, lalu YouTube juga saya tarik ke dalam medsos. Ya. Nah, jadi saya tutup ini, lihat. Jadi hanya yang muncul medsos, di dalamnya ada banyak, ini ada 1, 2, 3, 4 logo. Jadi membuat grup. Jadi biasanya grupnya ini kita buat supaya rapi ya. Lalu di sini ada create a new layer ya. Jadi ketika klik ini maka menampilkan layer baru. Ini layer barunya, ini dia layer baru. Jadi karena posisinya tadi di sini maka langsung tercipta di sini. Ini boleh saya tarik lagi ke sini. Ini layer barunya masih kosong. Oke, dan di sini adalah menghapus. Boleh saya klik di sininya lalu tekan di sini. Ya, yes, menghapus. Atau boleh juga ini saya tarik langsung drag buang ke tong sampah. Terhapus dia. Oke, nah, jadi sekali lagi di sini kita akan mencoba menunjukkan tumpukan daripada susunan daripada layer ini dan mempengaruhi nanti hasilnya di sini. Nah, ketika YouTube misalnya di sini saya tarik ini berada di bawah Facebook karena memang posisinya ada di bawah. Dan Instagram misalnya saya tarik ini, Instagram ini saya tarik. Nah, dia ada di atas Facebook karena memang susunannya seperti itu. Dan Google juga. Jadi kalau misalnya YouTube ini mau ke atas, maka ini saya drag aja, saya tempatkan dia ke sini misalnya. Nah, dia ada di urutan ketiga ya. Hanya Google di atasnya seperti ini dia. Nah, jadi tumpukannya itulah, susunan tumpukannya itu menentukan posisinya juga nanti itu. Oke, nah jadi teman-teman semoga sudah memahami kira-kira seperti apa layer ya. Jadi dalam bahasanya boleh dikatakan seperti lapisan-lapisan plastik transparan ini. Jadi bagian gambarnya saja yang nampak. Walaupun kita lihat ini seperti gambar yang kompak seperti ini, sebenarnya mereka terpisah ya. Mereka sebenarnya terpisah oleh layer masing-masing. Tapi ketika kita lihat seperti ini, seolah-olah tidak terpisah. Karena itulah layer. Oke, teman-teman, kita sudah membahas seperti apa itu layer. Maka kita coba menyimpan file kita ini. File save. Nah, menyimpan file di Photoshop ini adalah PSD. Jadi kalau PSD ini adalah file latihannya, file Photoshopnya. Ya, misalnya saya buat latihanku di folder gambar latihan. Saya keluarkan di folder desain grafis. Namanya latihanku PSD. Nih. Tipenya PSD. Jadi ini file Photoshop. Oke, simpan. Latihanku ya, jangan lupa nanti. Lalu muncul ini, oke. Namanya tadi latihanku. Oke, coba kita simpan lagi file save as. Jadi save ya. Ini dengan menyimpan nama lain, tentunya tidak bingung lagi teman-teman. Latihanku namanya, tapi saya ganti menjadi JPEG tipenya. Formatnya JPEG. Nih. Oke. Saya hapus JPG-nya, tinggal latihanku ya, bertipe JPEG. Kita simpan. Oke, sekali lagi file save as. Oh ya, belum ya. Masih ada rupanya belum kita jawab. Muncul seperti ini, kita okekan saja dulu. Lalu file save as. Nah, saya mau yang tipe PNG ini, PNG. Namanya tetap latihanku. Oke. Seperti ini, lalu simpan. Kemudian muncul ini, kita oke. Nah, jadi kita sudah menyimpan 3. Coba kita periksa dari Explorer ya. Kita periksa dulu dari Explorer. Nah, di desain grafis tadi. Namanya latihanku. Ya. Latihanku. Kemana dia ya? Kita lihat dulu yang nih. Ada 3 ini. Nih, coba kita detail dulu.
lihat rincian. Namanya latihanku. Ini kalau kita perhatikan yang ini tipenya Adobe Photoshop nih. Jadi ini adalah file Photoshop, hanya boleh dibuka dengan Photoshop. Nah, sementara latihanku PNG dan latihanku JPG, ini JPEG, ini sudah hasil produksi. Jadi ini sudah gambar ini ya. Jadi gambar ini sudah boleh saya gunakan, misalnya saya double klik seperti ini. Ini gambar hasilnya akan dibuka seperti ini. Ya, yang bertipe PNG ini. Dan satu lagi yang ini bertipe JPG. Sudah file yang sudah jadi, yang sudah boleh kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, sedangkan yang ini adalah file latihanku. Ketika ini kita double klik, hasilnya adalah membuka Photoshop dia seperti ini. Nah, jadi supaya dibedakan ya, bahwa file ini adalah Photoshopnya yang hanya bisa terbuka dengan menggunakan aplikasi Photoshop, tetapi PNG dan JPG ini adalah sudah merupakan produksi, artinya sudah gambar yang siap boleh kita gunakan. Mau kita gunakan untuk sosial media, mau kita gunakan untuk Word dan lain sebagainya, sudah produksinya ini. Oke, nah jadi pemahaman tentang ini harus juga kita kuasai ketika kita nanti mau memproduksi hasil desain kita atau hasil editing file kita. Baik teman-teman, demikian penjelasan tentang pengenalan layer, mengenal dan mengelola layer di Photoshop CS6 dan juga mengelola file. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kita nanti akan ketemu lagi di tutorial Photoshop yang berikutnya. Supaya lebih paham, teman-teman sebaiknya langsung mempraktekkan di laptop atau di PC masing-masing, sehingga untuk video-video berikutnya tidak membingungkan lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, mudah-mudahan bisa saya jawab. Jangan lupa like video kita dan subscribe channel. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.